keluarga kita tercinta. Ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, pada kesempatan ini tentunya saya tidak sendirian. Bersama saya seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren penghafal Al-Quran dan hadis di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Profesinya sudah selama 19 tahun dengan gaji 1, terlilit hutang ratusan juta rupiah. Hidupnya gali lubang, tutup lubang, dan penuh dengan permasalahan kehidupan jauh sebelum mengenal ilmu DKR. Wasilah beliau bertemu dengan founder DKR, belajar ilmu DKR, mempraktekkan ilmu DKR dengan sungguh-sungguh dan yakin, dan istiqomah. Allah rubah kehidupannya penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Allah mudahkan beliau bisa hadir ke tanah suci hampir setiap tahun. Beliau sudah 13 kali berangkat ke tanah suci bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan hutang-hutang beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau bisa mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 3 toko perlengkapan bayi dan anak dengan modal lebih dari 2 miliar. Beliau menjadi mitra Armina Daily sejak tahun 2018 dan mitranya saat ini sudah mencapai ratusan, baik di Nusantara maupun mancanegara. Beliau juga sebagai konsultan DKR dan dosen di kampus miliarder. Wasilah menjalankan bisnis syariah Armina Daily, total penghasilan beliau sudah lebih dari 1/4 miliar. Top 5 mobile stokis, peraih reward cash 35 juta, apresiasi tur dalam dan luar negeri. Dan baru-baru ini pada tanggal 5 kemarin beliau juga baru pulang mengikuti perjalanan cruise Singapura, Malaysia. Dan sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah 2024 yang lalu, Allah amanahkan kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baiklah ayah bunda, kakak-kakak semua, kita saksikan bersama video profil beliau, Bunda Eli Junita, sarjana pendidikan dari kota Jombang.
Bunda, kakak-kakak semua luar biasa ya. Videonya sudah kita saksikan bersama. Sekarang kita saksikan langsung. Kita hadirkan langsung beliau yang luar biasa. Saya panggil Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Neneng, suara saya jelas? Jelas sekali Bunda. Waduh, ini Kok bisa di... samaan ya? Oh iya, ya, sehati Bunda. Kita nggak janjian Itu loh Kak Neneng ya, tapi kok bisa samaan ya? iya, berarti waduh saya berarti ke bawah nih ya. Auranya masih ke bawah nih. Itu masih di kapal kayaknya Bunda Iya, ya. saya ada di kapal. Deburannya masih kerasa ke sini. Deburannya masih kerasa ini ke sini nih. Masya Luar Allah. biasa. Itu ombak ombak Singapura, Malaysia masih ke bawah ke sini rupanya. Rasanya saya ingin ke bawah ke sana Bunda. Apalagi udah sama Amin. nih. Amin, pasti Amin. bisa. Alhamdulillah, amin. Terima kasih doa Bunda. Baik Bunda, pastinya yang hadir saat ini juga nggak sabar ya. Tadi sudah segudang prestasi, segudang pencapaian yang sudah Bunda capai. Jadi pastinya yang hadir di sini juga ingin tahu, ingin kepingin juga lah seperti Bunda. Tapi tentunya ada caranya ya Bunda ya. Baik, Ya, langsung saja Bunda, silakan disapa yang hadir saat ini. Mereka sudah tidak sabar kayaknya Bunda. Silakan oke. Bunda. Terima kasih Kak Neneng, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Waalaikumsalam. Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur rasanya sore hari ini bisa bersilaturahmi kembali, bisa bertelabul ilmi, bisa sharing-sharing ya secara langsung dengan kakak-kakak semua yang sudah hadir di Zoom sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan karena kakak-kakak sudah memenuhi undangan dari kami untuk kita nanti langsung melakukan review, pemantapan sekaligus sesi tanya jawab dari kajian yang sudah kakak-kakak ikuti selama 1 minggu ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita melakukan Zoom ini akan ada banyak perubahan yang kakak-kakak dapatkan, ada perubahan hidup, perubahan rezeki, perubahan dalam hal yang lebih baik ya. Jadi ada manfaat dari pertemuan kita pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan saya doakan kakak-kakak ya yang sudah mempraktekkan ilmu DKR-nya senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan Amin. kembali rezekinya, Allah Amin. deraskan rezekinya, tidak henti-henti Amin. Allah hadirkan keajaiban-keajaiban rezeki dari arah yang tidak Amin. pernah disangka-sangka. Dan mudah-mudahan Amin. wasilah kakak-kakak belajar Hmm. ilmu DKR, menjalankan peluang usaha syariah Daily, dan masuk di komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki ini. Mudah-mudahan Allah ridho, selesaikan Amin. semua amanah-amanah kakak-kakak semuanya, dan wujudkan semua impian kakak-kakak yang ingin umroh, ingin haji, wasilah Armina Daily, wasilah dari ilmu DKR ini, semuanya tidak pakai lama bisa segera hadir ke tanah suci. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal Insya alamin. Allah ya. Ini waktu yang mustajabah ya Kak Neneng ya di antara asar dan maghrib ini Asar. waktu yang sangat Ya. mustajabah kakak-kakak. Jadi yuk kita sama-sama berdoa apalagi lebih dari 40 insya Allah kabul doa-doa kita ya. Jadi senang sekali intinya kakak-kakak sore hari ini saya bisa membersamai kakak-kakak ya. Dan memang benar kata Kak Neneng saya baru pulang hari Rabu kemarin ya dari eh, menikmati tadabur alam di Singapura dan Malaysia dengan kapal pesiar kruis ini 2002 untuk ribet 2024 kemarin. Masya Allah Hmm. tidak terbayangkan ya saya seorang guru swasta, madrasah swasta di salah satu pondok pesantren 19 bahkan 20 tahun sudah Kak Neneng tahun ini saya sudah 20 tahun mengabdi Hmm. sebagai seorang guru ya. Tidak terbayangkan bisa menaiki Ikut kapal terus ya. yang super super istimewa ini ya. Hmm. Benar-benar Allah hadirkan keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan saya. Semuanya ada wasilahnya dan semuanya karena bimbingan dari guru besar kita Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Terima kasih untuk pemilik Armina Daily, udah Guril, untuk direktur Bapak Rusdi, manajemen semuanya, guru kita tercinta yang senantiasa mendampingi kita, mewujudkan impian-impian kita, ya. Apalagi kita juga memiliki gerakan Umroh Akbar yang alhamdulillah setiap tahun pun saya juga bisa mengikuti gerakan Umroh Akbar itu dan sudah 13 kali bisa ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Ini juga sebuah keajaiban
yang kalau dipikir pakai nalar manusia itu matematika manusia kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun Allah ada, bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Ketika nanti kita benar-benar faham ilmunya, faham bagaimana harus merespon apa yang harus kita lakukan saat ini. Gitu ya. Jadi kakak-kakak sore hari ini saya perbolehkan ya kita kita langsung sharing aja bagi yang baru mengikuti di minggu ini. Ya, yang masih bingung mungkin kelas 1 bagaimana, kelas 2 kelas 3 ini kok ilmu DKR kemudian ada bisnisnya, bagaimana cara bergabungnya, bagaimana menjalankannya, siapa yang ingin berubah kehidupannya, yang mau ingin mendapatkan penghasilan tambahan, yang mungkin ingin ke Baitullah nggak punya biaya, ingin melunasi amanah, semuanya ada di jawabannya di Armina Daily. Minat Ya, ya. jadi ada di komunitas DKR ini. Jadi kakak-kakak, yuk kita mantapkan kembali, kita yakini bahwa tidak ada yang kebetulan dan bahwa semua ini adalah bagian dari cara Allah yang akan menjawab doa-doa kita selama ini. Ya, jadi dimulai saja karena waktunya ada waktu sekitar 30 menit ya kakak-kakak ya. Nanti saya juga harus langsung ke Madiun ya. Nanti Oh sudah iya, ditunggu. Iya, baru sudah ngajak uh, kita untuk nonton sore hari ini. Jadi hidup itu harus menikmati hidup gitu ya. Jadi luar jangan kerja biasa. terus, jangan stres. Kalau kita bahagia, rezekinya akan datang dengan sendirinya. Ini yang luar biasa. Hanya dengan Menikmati bahagia hidup ya. kuncinya menikmati hidup ya. Jadi yuk dimanfaatkan betul yang memang ada hal-hal yang tidak pahami, boleh kita sharingkan. Sekali lagi tidak bermaksud menggurui, karena saya juga sebagai alumni DKR kakak-kakak ya. Di sini posisi kita sama. Kita sama-sama sebagai alumni DKR. Hanya saja mungkin saya yang lebih dulu gitu. Jadi nanti apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan, apa yang saya sudah capai saat ini, mudah-mudahan harapannya juga bisa kakak-kakak dapatkan ya. Langsung aja dibuka sesi tanya jawab Kak Nenek. Ya, baik, Bunda. Terima kasih. Jadi, Bunda Eli ini sama dengan yang hadir saat ini. Dulunya juga sama ya. Tapi justru sekarang sudah membuktikan kalau sudah masuk di komunitas DKR dengan menjalankan dan menikmati prosesnya dan menjalankan proses, inilah yang sekarang dinikmati. Begitu ya, Bunda ya. Dan Iya, pastinya kita juga ingin seperti Bunda. Baik, kakak-kakak ayah Bunda, jangan dilewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Silakan ditanyakan karena kan tentunya pada saat kemarin tidak ada kesempatan tanya jawab. Kalau sekarang terbuka dengan lebar kesempatan tanya jawabnya apa sih kemarin yang belum dimengerti. Silakan kakak-kakak yang hadir. Tentunya jangan lupa buka kamera ya Bunda ya. Jangan sampai nggak buka kamera. Nanti kita nggak tahu wajahnya seperti apa. Selama iya ini kan kita betul. juga cuma cat-cat aja ya Bunda ya. Iya, Kakak-kakak yang hadir, monggo silakan buka kamera dan angkat tangan boleh atau mau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Ini kesempatan yang sangat baik sekali kalau kita ingin berubah dalam kehidupan kita tidak seperti ini saja. Dan sudah terbukti Bunda Eli yang merasakan manfaatnya dengan perubahan yang dipilih ya Bunda ya. iya betul. Bunda, mana ini tidak ada yang bereaksi. Apakah ini semuanya Bun- sudah alumni? Sudah Ah, sudah peserta? jangan-jangan Sudah ada peserta baru di minggu ini? masa Tidak sih boleh coba. malu-malu bertanya, nanti malu bertanya sesat di jalan. Uh, Jadi nggak tahu. Jadi ilmu itu kalau kita paham, maka nanti semakin yakin. Mempraktekannya yakin, ya. Kalau sudah prakteknya yakin, apalagi tambah dengan istiqomah, jadi nanti sebuah karomah, jadi sebuah kesaktian gitu, jadi sebuah kelebihan kita. Ya, maka harus paham dulu. Jangan sampai nggak paham, paham setengah-setengah, nanti dapatnya juga setengah-setengah. Kalau pahamnya 100%, nanti hasilnya juga 100%. Dipersilakan kakak-kakak. Boleh juga tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. tutup kamera karena mau sholat maghrib. Oh, Oh, di mana ini? Sudah Indonesia Timur mungkin ya sudah masuk maghrib ya. oh iya ya. Iya udah masuk ya sana ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Apa mau tanya boleh Kak? Yang lain? Atau dianggap ini sudah Udah ikut, sudah bergabung semua ya? Papua, udah dari Papua Fatima. Fatima Oh iya, Papua berarti sudah 2 jam ya selisihnya sana berarti sudah setengah sudah, sudah 7. 2 jam ya Iya, setengah 7 ya maghrib. ya pas udah azan. Kak Fatima ini baru atau kayaknya baru ya Kak ya Bun ya? Belum, maksudnya belum gabung kan ya?
Mungkin. Fatima. Ya Kak Fatima boleh kok, nggak apa-apa tutup kamera kalau mau nanya. Apa ada yang masih belum dimengerti untuk kajian selama sepekan kemarin? Silakan ditanyakan kepada Bunda Eli. Ini kesempatan yang sangat berharga loh, Kak Fatina atau kakak-kakak yang lain juga. Senyap sekali ya kayak di laut ini Bunda nih. Oh, berarti ini sudah paham semua, jadi enak pulang lebih cepat ini ya. Oh gitu Jadi ya. saya Bisa anggap segera sudah paham nonton. semua. Terus Heeh. saya langsung pergi. Asik. Sayang banget ini kalau nggak dimanfaatin. Ya ampun. Kalau saya sih pengennya nanya banyak deh Oh, ini kenapa ada yang sampai sudah begitu. angkat tangan, Kak Ada. Kurniawati. Kak Kurniawati, sebentar saya bantu buka dari sini ya, Kak ya. Ya baik-baik. Silakan. Silakan dibuka mic-nya, Kak. Kurniati dari mana? Siapa pendampingnya, Kak? Coba dibuka lagi, Kak, mic-nya. Oke, Saya silakan. dari Bandung, Bunda. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pendampingnya konsultan siapa, Kak? pendampingnya, Kak? Ibu Sri Miyati. Ibu Rimiati. Bunda. Ibu Rimiati, Sri Bunda. Miati. Ya, J. terus? Ya, Bunda mau tanya, ini terkait dengan ilmu DKR. Saya kan baru masuk, J. Saya sudah istilahnya belajar mulai dari awal untuk berpikiran positif. Saya sudah berusaha, tapi kok terkadang masih gitu loh, Bunda. Kalau saya samanya disakiti orang itu sebentar sudah enggak apa-apa, tapi nanti kadang kok terus maknyut gitu, terus kelingan lagi gitu, Bunda. Untuk menghindari hal seperti itu gimana, Nje? Oke. Terus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda menanggapi. Oke. Terima kasih, Kak Kurniawati. Jadi, Kak Kurniawati ikutnya sudah berapa lama? Baru ya hampir 1 bulan, Nje. Hampir 1 bulan ini. Udah lama itu 1 bulan itu. Ngikutinnya benar-benar sungguh-sungguh atau ngikutnya bolong-bolong atau gimana? Maaf ngikutnya bolong-bolong, kadang kalau pas Zoom saya belum pulang kerja gitu, Bunda. Oh, kerja apa kok sampai malam? Nganu apa enggak, cuman itu PNS, cuman kalau pas malam itu kadang kok saya enggak ikut gitu loh, Bunda. Hmm. Jadi gini ya Kak ya, kalau mau dapat ilmunya gini, ilmu itu ya, ilmu itu sebuah cahaya gitu, ilmu al ilmu nurun. Kalau Kakak ngikutinnya gak utuh ya, maka Nggih, ibaratnya kita itu masih menyepelekan ilmu dan ilmu itu nggak mau masuk ke kita. Maka nggih, siapkan wadahnya dulu. Jadi benar-benar jiwa raganya dihadirkan. Kosongkan nggih, gelas ilmunya, buang prasangka negatifnya, direndahkan hatinya. Ya, direndahkan biar ketika kita merendahkan, kita nanti ketika ada ilmu, ilmunya akan masuk ke kita. Ya. nggih, Jadi benar-benar harus nggih, disiapkan dulu. Coba kakak benar-benar ikutinya totalitas. Dari awal sampai akhir itu tidak disampi dengan apa-apa. Insya Allah ilmunya nanti masuk. nggih. Ya. Matur suwun. Makanya kenapa saya sudah 1 bulan kok tidak ini nih? Ya karena mungkin itu tadi ketika kami ngecek, lah ini enaknya kalau kita konsultasi kayaknya. Jadi ketika kita bisa saling tukar pendapat seperti ini, kita komunikasi secara langsung, kami bisa ngecek. Ini tujuan kami melakukan pemantapan itu seperti ini. Kami mau ngecek seberapa tingkat pemahaman kakak dan bagaimana proses kakak mengikuti kajian ini. Itu semuanya akan menentukan hasilnya. Nah, kenapa ketika saya sudah berusaha ingin apa tadi misalnya ingin membuang rasa-rasa yang gak enak, memang itu sampah emosi ya Kak ya. Jadi Nggih, yang salah satu penyumbat rezeki kita itu ya adanya sampah-sampah emosi tadi. Ya kita nggih, nggak apa namanya belum ikhlas dengan seseorang, mungkin nggak ridho atau mungkin masih ada rasa-rasa nggak enak, ada rasa dendam atau rasa apalah yang memang itu bisa menjadi penyumbat rezeki kita. Nah, bisa jadi, ya saya tanya sekarang, apakah kakak sudah mempraktekkan ilmunya? yes, ya sudah. Apa yang sudah kakak praktekkan? Kalau itu sholat qobliyah subuh itu saya sebelum ikut DKR juga insya Allah sudah Oke, sedekah subuh, apalagi? sedekah subuh, duha juga insya Allah sudah selalu saya Oke, jalankan. terus apa lagi? Yaitu sholat apa sholat malam gitu.
Oke, apalagi? Ya, sementara itu Bunda. Nah, ini. Ya, makanya kami tahu jawabannya. Jadi ketika kakak banyak ilmu yang sudah diberikan di kelas satu terutama. Kelas satu ini bagaimana kita mengenali wadah rezeki kita. Rezeki kita itu tergantung bagaimana kondisi wadah rezeki kita. Ya, kalau wadah rezeki kita kotor, mau kita bekerja seperti apapun, banting tulang pagi, siang, malam, sore, malam, nggak akan pernah rezeki itu mau menghampiri kita. Ya, karena rezeki itu bersih, suci, halus, mulia. Dia akan menghampiri orang-orang yang memang wadahnya juga seperti itu. Nah, kalau wadahnya aja masih kotor, nggak tahu bagaimana cara membersihkannya, ya saya kalau masalah sholat-sholat itu bukan sebenarnya bukan cara untuk membersihkan wadah rezeki. Bagian dari itu sudah ibadah kita ya. Tapi cara paling efektif membersihkan wadah rezeki kita adalah dengan terapi. Jadi makanya kita ada terapi DKR, terapi penarik rezeki, terapi ridho, terapi maaf, terapi syukur. 3 terapi ini kakak praktekkan minimal 7 hari tanpa putus. Gak mungkin gak Cih, terjadi sesuatu. cih, cih, Karena cih, itu matur. bagian dari diri kita untuk membersihkan wadah rezeki kita, membersihkan hati kita. Hati ini wadah rezeki Kak. Jadi kakak-kakak mau ketika sudah belajar ilmu DKR harus paham yang mana wadah rezeki saya itu. Kondisi wadah rezeki saya yang bagaimana? Sudah dicek apa belum? Kenapa? Mungkin saat ini rezekinya seret, mungkin masalah demi masalah datang, ya. Itu bisa jadi Cih, karena wadah kita kotor. cih, Kita nggak tahu bagaimana cara membersihkannya, ya. Kemudian selain kotor, ya, wadahnya ini bisa jadi bocor juga. Ya, sudah kotor, wadahnya kecil, sempit, bocor lagi. Gimana rezeki mau berkah berlimpah masuk ke kita? Nggak bisa. Ya. Makanya cih. benar-benar yuk diikuti ilmu DKR-nya, apa yang dipraktekkan. Konsultan pasti sudah memberikan arahan di kelas satu. Langsung praktekkan malam hari ini juga. Biasanya kalau saya gitu saya mendampingi. Saya tuliskan 1, ngapain 2, 3. Lakukan sholat tobat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ya, minta maaf ke orang tua, minta maaf ke pasangan, minta maaf ke anak-anak. Ini bagian dari kita merubah, membersihkan wadah rezeki kita dan nanti ada juga cara untuk membesarkan. Ketika sudah bersih tapi masih kecil, itu juga nggak bisa menampung rezeki yang luar biasa. Maka harus dibesarkan nantinya wadahnya. Nah, ketika sudah dibersihkan, lakukan apa? Terapi. Hati, pikiran, dan sikap. Ada 3 hal ini yang harus kita pahami. Ini yang namanya wadah rezeki. Ya. Wadah rezeki kita itu diletakkan Allah di 3 tempat ini. Hati kita bagaimana? Sudah bersih atau masih kotor? Atau masih banyak sampah-sampah emosinya yang itu bisa menjadi penyumbat rezeki kita. Pikiran kita bagaimana? Apakah sudah selalu positif? Atau selalu negatif, berprasangka negatif pada siapa aja? Atau bagaimana dengan sikap kita? Apakah sudah yang terbaik, sikap yang memuliakan, membahagiakan orang lain, atau justru menyakiti orang lain? Nah, itu semuanya harus kita cek dulu. Nggak Cih, mungkin rezeki itu akan masuk ke kita dengan luar biasa dahsyat, dengan luar biasa besar, ketika wadahnya aja nggak siap. Jadi cih, benar-benar DKR itu ilmu memperbaiki wadah rezeki dulu sebelum kita memang benar-benar siap minta rezeki yang luar biasa dari Allah. cih. Matur Cek nuwun Bunda. hatinya. Hatinya Cih, ini kalau hatinya masih kotor, hati ini harus dibersihkan. Nggak bisa dicuci, harus nggak bisa dengan hanya sekedar istighfar. Istighfar itu menghapus dosa. Tapi membersihkan hati, ya itu harus dengan terapi. Kenapa saya eh, mungkin saat ini bisa hilang, besok enggak? Ya karena mungkin belum sembuh. Ibaratnya kalau penyakit itu ada kondisi kita itu masing-masing setiap orang pasti berbeda. Kondisi bersih, kotornya hati kita masing-masing itu pasti beda-beda. Ya, mungkin sapanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Mungkin ada yang kalau ibaratkan penyakit tuh ada yang hanya pusing, ada yang sudah stroke. Maka perlakuannya nggak sama ketika diterapi. Kalau mungkin yang pusing hanya seminggu, mungkin sudah sembuh. Jadi sudah netral. Nah, katanya udah netral. Inilah yang menyebabkan rezeki akan terbuka. Rezeki akan mencari orang-orang yang hatinya bersih. Tapi kalau udah stroke, ibaratnya udah berat, maka ini butuh waktu. 7 hari nggak bisa lakukan, 21 hari nggak bisa 40 hari. Seterusnya lakukan sampai benar-benar netral. Nah, kalau udah netral, mau ketemu siapapun, mau inget siapapun, nggak ada yang namanya rasa-rasa nggak nyaman itu.
Itu tandanya berarti sudah berhasil. Kalau belum berarti belum berhasil. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Toh setiap hari juga di grup itu di-share. Bagaimana terapi, melakukan terapi ridho, terapi maaf, terapi syukur. Kita itu melakukan pendampingan. Tapi kalau kakak-kakak tidak melakukan praktek, sekali lagi hanya ngilmu tanpa praktek, maka tidak akan pernah ada hasilnya. Justru DKR ini adalah ilmu langsung praktek. Nggak, nggak bisa tanpa praktek ada hasil, nggak bisa. Jadi benar-benar lakukan sesuai dengan pendampingan dari konsultan kakak masing-masing ya. Kemudian setelah dibersihkan ya hati pikirannya dipositifkan, nggak punya prasangka jelek. Karena pikiranmu nasibmu ya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Ketika kita memprasangkakan baik, maka terjadilah baik. Maka kalau kita memprasangkakan buruk, maka terjadilah buruk. Tergantung kitanya mau baik atau buruk. Dan sikap kita coba diperbaiki. Karena ketika kita memuliakan, membahagiakan orang lain, disitulah Allah turunkan rezeki untuk kita. Ini konsep rezeki. Dan wadah ketika sudah bersih, tapi kecil, tetap nggak bisa menampung rezeki yang besar. Maka harus dibesarkan. Contohnya begini, ketika ada 1 gelas, kita minta air 1 galon, maka sekalipun air galon ini dituangkan semua ke gelas ini, 1 galon dituangkan, tetap yang kita dapat hanya segelas. Karena wadahnya aja kecil. Bagaimana bisa menampung rezeki Allah yang bagaikan air hujan yang turun dengan deras ke bumi. Kita nggak dapat apa-apa, dapatnya segitu aja. Makanya rezekinya nggak banyak. Bagaimana cara bisa membesarkan wadah rezeki ini? Ya kita harus punya pertemanan. Orang-orang yang memang punya plafon rezeki yang besar. Makanya saya hijrah, Kak. Saya seorang guru swasta, 20 tahun saya mengabdi. Karena tidak ada teman-teman saya memiliki plafon rezeki di atas 5 juta, nggak ada. Makanya rezeki saya 20 tahun, ya segitu-gitu aja. Karena pertemanan saya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin memperbesar wadah rezeki saya harus hijrah. Saya harus hijrah ke komunitas yang memang orang-orangnya memiliki plafon rezeki yang lebih besar. Saya punya guru di sini akhirnya. Saya dibimbinglah sama Abah Harun yang sudah punya plafon miliaran. Bayangkan. Dari saya seorang guru bergaji 1, sekian juta, saya pindah hijrah dari saya 7 tahun saya berada di komunitas ini dibandingkan saya 20 tahun saya sebagai seorang guru amat sangat berbeda. Plafon saya langsung naik begitu deras, ya begitu drastis gitu naiknya, dan rezeki saya juga ikut naik. Karena apa? Saya diberikan ilmunya. Saya dibimbing di sini. Yang dulu tidak berani bermimpi ke Baitullah aja nggak berani loh saya. Di sini diajarkan bagaimana mewujudkan mimpi. Semuanya ada ilmunya. Kenapa saya bisa seperti pada titik saat ini? Karena saya dibimbing. Karena saya diarahkan. Karena saya dibersamai. Saya diilmoni sama guru saya. Ya seperti kita sekolah lah. Mungkin dulu kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu ya. Tapi ketika ada guru yang membimbing dengan sabar, ya kan, mendoakan kita, akhirnya kita kan juga bisa lulus. Nah sama dengan komunitas ini, yang tadinya saya punya amanah banyak, saya hanya ingin ke Baitullah, bahkan tidak sekali, berkali-kali saya bisa daftar haji, saya bisa ini nih, semuanya wasilah. Sekali lagi ini bagian dari sesuatu yang tidak kebetulan Kak Kurniati. Allah memberikan segala sesuatu itu ada maksudnya, ada tujuannya. Dan bisa jadi itulah cara Allah menjawab doa-doa kita selama ini. Dan saya yakin, saya flashback, ternyata benar apa yang saya doakan, apa yang saya impikan, semuanya bisa terwujud wasilah saya dipertemukan dengan ilmu DKR ini. Wasilah saya menjalankan peluang usaha syariah ini, wasilah saya bergabung di komunitas dengan orang-orang yang luar biasa di sini. Bahkan di sini tidak hanya sekedar membicarakan masalah duniawi saja, akhiratnya luar biasa di sini. Makanya kami mengatakan di sini adalah marketingnya marketing langit. Ini luar biasanya. Kami memakai jalur langit gitu. Ada 10% mungkin jalur bumi, tapi 90%-nya adalah jalur langit. Ya. Akhirnya apa yang menjadi masalah-masalah kami Allah selesaikan. Apa yang menjadi impian-impian kami Allah wujudkan. Dan itu ada caranya, ada ilmunya. Jadi tidak serta-merta kami berubah seperti ini, enggak. Karena ada ilmunya, ada gurunya, ada semuanya disiapkan di sini. Ada kurikulumnya, ada pembimbingnya, ada gurunya, ada buku panduannya, yaitu bagi orang-orang yang memang mau masuk di komunitas kita.
yang mau hijrah, yang mau mengubah kehidupan. Karena Allah tidak akan mengubah hidup kita selama kita pun tidak melakukan perubahan apapun. Ini adalah kesempatan emas, Allah memberikan kesempatan kita berubah. Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan perubahan. Tinggal kita mau nggak sih dikasih kesempatan Allah ini. Kalau saya ambil, Kak. Karena saya sudah 20 tahun sudah capek. Saya gali lubang tutup lubang, makan aja susah, harus pinjam sana, pinjam sini. Dan saya yakini ternyata inilah jawaban atas doa-doa saya selama ini. Bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa setiap tahun saya bisa ke Tanah Suci. Ya. Kalau dipikir pakai matematika manusia, saya bisa mewujudkan impian saya punya kendaraan Pajero Sport itu juga itu sebuah impian yang saya wujudkan dengan ilmu DKR ini. Dan ternyata mudah kalau kita udah tahu ilmunya, tahu caranya. Ya, jadi maka kenapa kami bisa? Karena kami punya guru, karena kami punya pembimbing di sini yang mengarahkan seperti kita punya GPS, nggak akan kesasar ibaratnya. Tapi kalau kita nggak punya pembimbing ya kita capek dengan sendirinya gitu loh. Melakukan ini nggak ada hasil, itu nggak ada hasil karena ya memang nggak ada yang memandu kita. Makanya bersyukur ketika sudah didatangkan Allah semuanya, saya yakin kakak pun juga nggak pernah meminta sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR, ya Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun. Nggak mungkin berdoa seperti itu. Tapi kenapa? Coba direnungkan baik-baik. Kenapa ya Allah kasih ilmu DKR untuk saya? Kenapa ya Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun? Artinya tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah atas izinnya Allah, atas skenario Allah, atas kehendak Allah kita dipertemukan seperti ini. Allah itu mau punya maksud, nggak ada iseng-iseng gitu loh. Ya, nggak ada sesuatu yang iseng-iseng yang Allah hadirkan untuk kita, nggak ada. Tapi ada sesuatu yang memang Allah akan hadirkan untuk kita ketika kita bisa merespon itu dengan baik. Jadi coba nanti dihadirkan betul jiwa raganya, diikuti kembali dari kelas ke kelas. Apa sih pesan yang Allah sampaikan saat ini untuk kita? Ya, bisa nggak kita menangkap itu? Karena ini hidayah. Tidak semua orang Allah bukakan hidayah. Allah bukakan hatinya, lembutkan hatinya untuk bisa seperti kita. Ya. Maka rendahkan hati, selalu berpikir positif, minta petunjuk sama Allah. Ada apa ya Allah? Engkau pertemukan saya dengan DKR ini apa? Ya, kenapa engkau pertemukan saya dengan Armina Daily? Ada perusahaan, satu peluang usaha syariah yang saya juga nggak minta, tapi kenapa Allah kasih? Nah, ini kalau Allah yang ngasih, yakinlah itu yang terbaik untuk kita. Ya itu tadi loh saya bilang, bisa jadi ini menjadi jawaban atas doa-doa kita selama ini. Cara Allah menjawab doa itu butuh perantara. Cara Allah menjawab doa kita itu butuh wasilah namanya. Ya. Kalau saya dulu nggak dipertemukan dengan Pak Haji Harun, mungkin hidup saya juga belum berubah seperti saat ini. Makanya Bapak Haji Harun saya anggap sebagai wasilah saya mengalami perubahan kehidupan. Allah yang mengirim untuk saya. Ya. Saya tidak meminta. Minta saya kan, ya Allah saya ingin lunas amanah. Ya Allah saya ingin hidup lebih baik lagi. Saya ingin memuliakan orang tua saya. Saya ingin ke Baitullah, ya Allah. Saya setiap pulang dari teman saya yang umroh, yang haji, saya nangis. Kapan giliran saya, ya Allah? Ternyata semua ini Allah hadirkan. DKR, Pak Haji Harun, Armina Daily, satu paket komplit ini Allah hadirkan untuk menjawab doa-doa saya selama ini. Dan semua kabul. Saya bisa mengumrohkan orang tua saya, abah saya, mertua saya, pasangan saya, anak-anak saya. Bahkan saya bisa mengajak mitra-mitra saya. Setiap digerakkan 1111, saya bisa mengajak sebanyak-banyak umat muslim bisa ke Tanah Suci. Yang dulu eh, saya adalah seorang guru, itu pekerjaan utama saya, dan Armina Daily ini adalah usaha sampingan saya. Sekarang kebalikannya. Justru penghasilan saya bisa sampai di atas 10 kali lipatnya profesi saya sebagai seorang guru. Nah, ini kan berarti Masya Allah, nggak ada yang kebetulan. Ketika saya respon baik, ya Allah, ada apa? Engkau hadirkan semua ini. Saya yakini kalau ini datangnya darimu, ya Allah, pasti yang terbaik untuk saya. Saya terima, ya Allah. Saya gitu. Saya terima, ya Allah, saya ikuti. Mudah-mudahan inilah jawaban atas doa-doa saya selama ini. Engkau pertemukan saya dengan DKR, dengan komunitas ini, dengan Bapak Haji Harun, peluang usaha syariah, semuanya komplit satu paket yang bisa mengubah kehidupan saya
sampai pada titik saat ini. Dan mudah-mudahan kakak pun ya dengan pertemuan yang sama, dengan kejadian yang sama, merespon yang sama, maka hasilnya insya Allah juga akan sama. Gitu ya. Kemudian bisa dipahami Kak Kurniati, nanti lakukan terus sampai kakak netral. Harus diterapi setiap hari. Istiqomah kuncinya. Ya, diistiqomahkan. Saya masih tidak nyaman. Ketika nggak nyaman, lakukan terapi ridho, lakukan terapi maaf. Nanti pada akhirnya netral. Hilang nggak bisa, tapi netral. Nah, kalau netral ini enak gitu loh. Kalau netral itu udah nggak ada rasa-rasa apa-apa akhirnya. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Kak Kurniati. Bisa Ya, dilanjut Kak Neneng? oke, baik. Mudah-mudahan cukup jelas untuk Kak Kurniati ya. Tadi ada di kolom chat Kak Wahyu Suliem. Kak Wahyu, boleh Apa langsung menampakkan diri, Kak pertanyaannya Wahyu? apa Kak Neneng bisa dibacakan? Katanya sih apa mau jalani bisnisnya begitu Bunda. Mau jalani Oh, bisnisnya. Uh, uh, kenapa pertanyaannya bisa dibacakan pertanyaannya? Nanti bisa saya bantu buka dari sini. Bentar lo, Bunda. Bentar lo ya tadi sudah Kak Wahyu Sulian bisa dibuka mic-nya. mana ya tadi ya? WWS. Kak Wahyu Sulian bisa dibuka mic-nya. Silakan Kak Wahyu, saya mau jalani bisnisnya. Mana sih tadi ada tanyanya? Pertanyaannya mungkin dibacakan aja Kak Neneng. Bentar lo. Saya ngambil intinya. Oh, kok hilang ya? Ada lagi tadi siapa? Kak Ingin Galaksi gabung tapi nih. terkendala biaya. Gimana caranya Kak biar Galaksi. main? Uh, Ah, Kak Galaksi nih, Galaksi namanya siapa? Galaksi kan nama handphone ya. Galaksi ya. Hmm, itu dulu Kak Galaksi dulu kali, Bunda. Kak Galaksi boleh ini duluan. Kak Galaksi. Oh, Kak Sulim tadi, maaf Bunda, saya mau tanya untuk jalani bisnisnya gimana? Yes. Berarti cara bergabung, cara menjalani ya. Saya jawab sebentar ya. Ah, iya, iya. Itunya ternyata cepet loh ya. Sudah hampir jam 5, Masya Allah. Oh iya, Cara cara bergabung ya. Bagaimana cara bergabungnya? bergabungnya. Terkendala biaya gitu ya. Mirip lah ya sama Kak Galaksi itu ya berarti ya. Ya, tadi Kak Galaksi Sekaligus kan aja dua ya. bagaimana ingin bergabung tapi terkendala biaya. Kalau yang satunya Ya, Kak Wahyu tadi kan bagaimana cara menjalankan usahanya gitu ya. bisnisnya. Ya, jadi Oke, ada sambungannya jadi juga. Monggo yang Bunda. satu paket ya. Jadi Iya. gini kakak-kakak, justru ya saya dulu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mungkin tidak dalam kondisi nol, tapi minus gitu ya. Jadi orang-orang yang bergabung di komunitas ini kakak-kakak, jangan dipikir bahwa kami ini bergabung dalam kondisi baik-baik semuanya. Ya justru kami dalam kondisi tidak baik-baik saja. Coba lihat Bapak Haji Harun, guru kita. Ya, guru kita Bapak Haji Harun aja dalam kondisi terlilit amanah miliaran rupiah. Mungkin kalau kita ada yang puluhan, ada yang ratusan, beliau sudah miliaran, amanahnya miliaran. Apakah dalam kondisi punya uang? Ya tidak, pasti minus itu. Saya pun demikian. Tetapi kami tidak mau terkungkung dalam kondisi ini seterusnya gitu loh. Kapan kalau kami nggak mau berubah saat ini, kapan lagi kami mau mau diubah sama Allah hidupnya? Ya kan? Justru saat inilah cara terbaik kita untuk keluar dari ketidakpunyaan uang kita, ketidak apa ya, dalam kondisi yang tidak enaknya kita. Inilah saatnya kita keluar. Ya. Jadi Allah memberikan kesempatan ke kita untuk kita memperbaiki semuanya. Maka ambil kesempatan ini. Apa yang kami lakukan dulu? Saya pribadi, ya, Bapak Haji Harun, karena juga memang nggak punya modal, tapi punya keyakinan kakak-kakak. Mohon maaf ya. Sekali lagi modal di sini itu bukan pada modal ada tidaknya uang. Adapun uang, tapi kalau tidak punya keyakinan juga nggak akan bergabung di sini. Justru malah orang-orang di sini sudah dalam kondisi minus, nggak ada uang. Kami ikhtiar. Bapak Haji Harun pinjem waktu itu. Saya pun pinjem waktu itu. Karena saya menggunakan ini sebagai kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali. Allah ngasih jalan ke saya, ya. Ini jalan yang aku kasih untuk masalahmu. Kamu mau ambil apa tidak?
Nah, Allah seperti itu. Maka saya ambil karena sudah banyak buktinya bahwa orang-orang di sini yang memang dulu hidupnya bagaimana menjadi bagaimana sudah banyak, nggak satu dua orang yang berubah. Maka saya semakin yakin bahwa ini juga bisa menjadi solusi untuk hidup saya. Berarti saya harus ikhtiar, saya harus perjuangkan. Saya modal aja dulu juga pinjem. Karena saya meyakini begini, nggak apa-apa, saya pinjem tapi untuk mengubah hidup saya. Bukan pinjem untuk foya-foya, untuk konsumtif, tidak. Tapi pinjam saya adalah pinjam untuk merubah nasib saya. Saya harus sungguh-sungguh. Dan kenapa ternyata Allah berikan saya kondisi sulit seperti itu? Karena biar saya ini semangat, biar saya sungguh-sungguh, biar saya nggak menyepelekan usaha ini gitu. Coba kalau saya dikasih dalam kondisi nyaman, saya sudah ada keuangan, saya tidak kesulitan pinjam sana pinjam sini, mungkin saya menjalankannya juga asal-asalan. Kan saya tidak ada kendala dengan uang. Justru dengan saya tidak dalam kondisi terkendala dengan keuangan, saya harus sungguh-sungguh. Saya harus totalitas, saya harus semangat mengubah hidup saya. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Yang bisa mengubah nasib saya adalah saya sendiri. Allah tidak akan mengubah diri kita, ya, tidak akan mengubah manusia selagi manusia itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Maka jangan tunggu Allah mengubah kita kalau kita tidak melakukan perubahan apa-apa. Maka saya yakini berarti saya harus berubah dulu. Nanti Allah yang menyempurnakan. Nanti Allah yang memudahkan langkah saya. Nanti dalam perubahan saya akan ada pertolongan Allah. Di perjalanan saya berubah ada pertolongan Allah. Ingat, di balik kesulitan sudah Allah pasangkan dengan kemudahan kakak-kakak. Jadi ketika kita saat ini diuji dengan kesulitan keuangan, ikhtiarlah. Libatkan Allah. Minta sama Allah. Berbisik sama Allah. Allah Maha Kaya. Allah hanya melihat kesungguhan kita, niat kuat kita yang Allah lihat. Maka tunjukkan sama Allah, saya ingin berubah ya Allah. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, tinggal semuanya bagaimana kita meresponnya. Mau nggak melakukan apa yang kami lakukan dulu. Ya, justru dengan itulah kita akan semangat dan dari situlah nanti kita akan diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Dan ini yang saya alami sekarang saya tinggal panennya ibaratnya. Ya. Jadi jangan meyakini bahwa kita diberikan kesulitan, seterusnya akan sulit. Tidak, kakak-kakak. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengulang itu 2 kali di Al-Quran. Ya, maka yakin, libatkan Allah. Yang tadinya mungkin sulit akan jadi mudah. Yang tadinya lambat akan jadi cepat. Gitu. Jadi saat inilah justru kakak harus keluar dari kondisi tidak punya biaya, tidak punya keuangan. Kapan kalau nggak diubah dari sekarang? Coba. Nunggu sampai kapan? Kakak nyaman dalam kondisi seperti ini? Ya monggo, karena hidup tanggung jawab kita masing-masing. Tapi kalau saya nggak nyaman, saya harus hijrah. Saya nggak mau hidup saya seperti ini seterusnya. Ya, saya harus berubah. Maka Allah nanti akan mengubah saya. Allah yang menyempurnakan. Nah dari situlah saya pinjem, ya. Dan ternyata benar, Allah mengganti semuanya ketika memang Allah melihat kesungguhan kita. Seperti itu ya untuk terkendala. Lah, bagaimana cara bergabungnya? Kakak nanti cukup ya minta formulir pendaftaran ke konsultan pendamping kakak. Kakak minta formulir pendaftaran, pilih paketnya. Mungkin Kak Neneng bisa share screen mungkin untuk pilihan paketnya. Kakak-kakak di sini tidak sekedar bisnis ya kakak-kakak ya. Kakak-kakak ini kami hadir selain memberikan ilmu, ilmu yang sangat luar biasa di KR ini ya. Ketika kakak praktekkan istiqomah, nggak mungkin nggak ada keajaiban. Dan kami juga menghadirkan solusi untuk percepatan. Percepatan apa? Percepatan mendapatkan penghasilan tambahan. Percepatan untuk lunas amanah. Percepatan untuk bisa hadir ke tanah suci. Ya, kami ini eh, menyelesaikan masalah-masalah kami, menyelesaikan masalah-masalah dunia kami, entah masalah perekonomian, hutang piutang, masalah apapun masalahnya. Solusinya cuma satu, hadir ke Baitullah. Ya, karena semua doa kita di sana dikabulkan sama Allah. Tidak ada doa yang tertolak. Ya, kenapa kami bisa seperti ini? Kenapa Bapak Haji Harun bisa lunas amanah yang miliaran berdoanya di Baitullah, kakak-kakak? Makanya kami satu-satunya peluang usaha syariah, satu-satunya komunitas di Indonesia ini yang bisa melakukan gerakan umroh akbar.
setiap tahunnya membawa ribuan manusia bisa hadir ke Tanah Suci. Kakak bisa cek di bisnis yang lain, yang mungkin sejenis, yang mungkin basicnya sama dengan kami. Ada nggak yang sudah bisa melakukan gerakan umroh akbar di setiap tahunnya? Belum ada. Ya, makanya ini bisnis tidak sekedar bisnis, ya. Kemudian di sini kita ini memberikan solusi terbaik. Mau selesai masalah dunia, Baitullah solusinya. Maka di sini ada pilihan paket ya kakak. Kalian kakak silakan pilih. Ada paket yang 4,8. Saya bisa dibantu mungkin yang Ini bisa share saya screen ya. Ada iya, paketnya Kak Noneng. nggak bisa itu. Share screen-nya gimana Punya nih, ya. Bunda? Iya, cuma Saya dari WA yang ada paket yang tadi saya kirim, coba kakak bisa buka ya. Nah, jadi ada ya, 3 pilihan paket ya kakak-kakak. Ada yang paket 4,8. ya. 4,8 juta itu hanya mendapatkan 1 kupon DP Umroh. DP Umrohnya senilai 3,5 juta. Ya. Jadi kakak sudah punya kafling Baitul. Jadi kakak itu bisnis tujuannya untuk Allah dulu. Ya. Dahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Pergi ke Baitullah. Semua Ih, garansinya luar biasa. Kenapa ke Baitullah? Karena Baitullah memberikan garansi yang sangat luar biasa. Yang pertama, semua dosa kita dihapus. Dosa ini adalah penyumbat rezeki. Yang kedua, doa kita dikabulkan sama Allah. Tidak ada doa yang tertolak. Mau minta lunas amanah, doa di sana. Mau minta pajero, saya doanya di sana. Saya mau minta apapun, saya doanya di sana. Saya ingin haji, saya daftar haji, saya punya kendaraan, saya bisa membawa orang tua saya. Semuanya saya mintanya di Baitullah. Sehingga ini menjadi percepatan. Ya, karena di sana tidak ada doa yang tertolak, bayangkan. Tempat kalau waktu mustajab, mustajab gitu ya, waktu mustajabah itu bisa di mana-mana ada. Tapi kalau tempat termustajabah, ya, doa-doa itu adalah Baitullah. Maka segera pergi ke Baitullah. Ikuti gerakan, ikuti bimbingan kami. Banyak yang hanya dalam waktu 5 sampai 6 bulan bisa hadir ke Tanah Suci karena kami ada kelas pendampingan. Ya, bagaimana percepatan bisa ke Baitullah. Kemudian setelah itu ada paket yang kedua, ada paket 3, itu nanti senilai 13 juta, itu sudah dapat produk ya senilai 13 juta dan 3 DP umroh. 3 kupon umroh untuk 3 orang. Mungkin ini untuk suami, istri, anak boleh. Paket keluarga ya. Dan luar biasa lagi yang paket paket 7. Paket 7 ada 7 di kupon DP umroh dan ini senilai harusnya 45 juta, itu hanya 21 juta. Saya dulu ambil yang paket yang untuk paket keluarga besar saya. Saya dulu mengambil yang 13 anggota keluarga saya. Saya ambil 13 kupon DP umroh. Dan alhamdulillah dalam waktu 7 tahun, 13 itu sudah terberangkatkan semuanya ke Baitullah. Inilah cara kita menyiapkan wadah rezeki. Ya, ketika kita sudah punya wadah rezekinya, maka Allah tinggal ngisi rezeki itu. Coba kalau saya dulu tidak punya kafling Baitullah, tidak punya kupon DP Umroh, mungkin sekali aja saya juga belum bisa ke Baitullah. Tapi saya siapkan dulu. Saya nggak mikir kapan berangkatnya. Yang penting saya ikhtiar, saya berdoa, saya berusaha terus. Ya, saya lakukan apa yang dibimbing oleh guru saya. Alhamdulillah 13-nya sudah bisa ke Tanah Suci semuanya. Kalau kakak nyiapkan satu wadah, maka ya kirim rezekinya satu untuk rezeki ini, satu rezeki ini. Kalau kakak siapkan 7 wadah, maka rezekinya juga 7 wadah. Jadi rezeki kita tergantung wadah kita. Kita butuh apa? Allah memberikan rezeki bukan karena keinginan kita. Tapi Allah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Allah, saya butuh 13 orang bisa hadir ke Tanah Suci. Berangkatkan sama Allah. Dengan caranya Allah. Maka ambil yang paket 21 ini paket yang luar biasa kakak-kakak. Ya. Jadikan ini sebagai jalan perubahan hidup kakak. Jadikan ini adalah percepatan kakak bisa mengubah kehidupan kakak ya menjadi sukses sehat kaya berkah bersama komunitas DKR dan kakak-kakak ya nanti akan dimasukkan ke grup lanjutan kalau sudah pilih paketnya, sudah isi formulir pendaftarannya. Kakak sudah siap belajar ilmu lanjutannya yang saya bilang tadi banyak ilmunya. DKR yang kakak ikuti baru ilmu dasar. Tapi kalau sudah bergabung nanti akan kakak-kakak ikutilah kurikulumnya, ikuti kelasnya, ikuti kuliahnya.
Ya itulah yang akan mengubah hidup kakak, yang mencetak kakak, menjadikan kakak berubah kehidupannya. Gitu ya. Semuanya tergantung respon kakak bagaimana. Nah, cara menjalankannya ya, cara menjalankannya ini mungkin paketnya bisa di-share sama Kak Ena. Nah, cara menjalankannya nanti 100% online kakak-kakak. Ya, tidak. Nah, ini bisa di screenshot mungkin kakak-kakak nanti bisa dilihat. Ada yang paket satu dengan satu kupon DP Umroh yang harusnya 7,5 juta cukup bayar 4,8. Ini masih promo. Ya, jadi cukup dengan 4,8, nggak sampai 5 juta kakak sudah punya kafling Baitullah, sudah punya hak usaha seumur hidup, punya 2 hak usaha, bayangkan kakak-kakak. Dan 2 hak usaha ini menyediakan miliaran rupiah, bukan sekedar jutaan. Armina Daily bisa menyediakan 4,5 miliar. Kalau kakak mau ambil silakan. Makanya ini bisa menjadi jalan percepatan kakak, bisa ke Baitullah, bisa lunas amanah, bisa punya pendapatan tambahan. Inilah kesempatan untuk berubah. Ya, paket yang kedua ada paket 3 namanya. Yang harusnya 23.500 cukup dengan 13 juta. Ini semakin besar paketnya, potongannya, bonusnya semakin besar. Dapat 3 kupon. Dan paket yang ketiga ada paket 7. Ini yang harusnya 45.500 cukup dengan 21 juta. Tidak sampai setengahnya. Kakak sudah punya produk segitu banyaknya, nanti kita diajarkan bagaimana berjualannya juga secara online, mau offline, mau online, itu pilihan. Ya, tapi belajar kita, ilmu kita di sini 100% online dan tidak mengganggu aktivitas kita dengan profesi apapun tetap kita bisa jalankan. Ini bisa jadi penghasilan tambahan kakak-kakak. Kalau saya bilang dulu profesi saya utama saya adalah guru dan ini adalah sampingan, sekarang kebalikannya. Saya adalah seorang pebisnis dan guru adalah sampingan saya. Ya, karena saya menjalankan ini luar biasa, tidak pakai waktu lama, karena ini sekali lagi percepatan. Ya, di usaha ini kalau kita mau manjada wajada, karena kita punya tagline-nya manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh, dia yang berhasil. Maka tidak pakai lama. Ya, dalam waktu 1 tahun kakak bisa lunas amanah, bisa ke tanah suci, bisa mewujudkan impian-impian yang lain, mau punya mobil, punya motor, apapun, rumah dan lain sebagainya, bisa dengan ini. Kalau kakak sudah punya usaha, sudah punya bisnis, monggo dijalankan ilmu DKR-nya, jalankan bisnis kakak. Bagi kakak yang belum punya penghasilan tambahan, belum punya eh, bisnis gitu ya, sekarang nggak bisa kak hidup dengan hanya satu profesi itu nggak bisa, karena zamannya sudah berbeda. Kita juga harus mulai berbisnis. Ya, bisnis yang untung, bisnis yang bagaimana? Bisnis yang modalnya nggak besar, tapi peluang usaha di sini bisa memiliki potensi rezeki yang besar. Ya, di sini bisa miliaran. Mungkin di pekerjaan kita nggak akan pernah mendapatkan yang namanya miliaran. Tapi di usaha ini ada kesempatan. Dan di usaha ini juga luar biasanya, usaha yang baik, yang bagaimana? Bisnis yang baik, usaha yang baik adalah bisnis yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Karena kita di sini didekatkan sama Baitullah. Kita dihantarkan untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Baik umroh maupun haji, ya, dengan kita punya gerakan umroh akbar ini. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa direspon dengan baik, dan bisa membawa perubahan kehidupan yang sukses, sehat, kaya, berkah untuk kakak-kakak semuanya. Jadi itu ya Amin. Kak Neneng ya. Jadi nanti kakak dipindahkan ke grup lanjutan. Di situ kakak sudah dibina. Jadi dibina, benar-benar dibimbing. Ikuti kami, ikuti apa yang arahan dari kami. Nanti ada buku panduannya, ada semuanya yang sudah disiapkan. Tinggal kakak-kakak, yuk sungguh-sungguh menjalankan usaha ini, sungguh-sungguh merapikan ilmu DKR-nya, kejar ilmu DKR lanjutannya. Karena lanjutannya jauh lebih dahsyat dibandingkan kelas dasarnya. Itu ya Kak Neneng ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, Amin. mewakili semua konsultan pendamping ya. Nanti jika memang masih ada hal yang masih kurang dipahami, boleh nanti menghubungi saya atau menghubungi konsultan pendampingnya untuk bisa sharing sama saya ya. Karena memang waktunya terbatas, maka harus saya akhiri, dan bahkan sudah ada yang sudah masuk waktu sholat maghrib ya kakak-kakak semuanya ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pencerahannya untuk ayah Bunda dan kakak-kakak semua. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kakak-kakak semua dan untuk Bunda Eli dan keluarga tentunya kebaikannya dicatat sebagai amal jariah dan semoga Bunda Eli dan keluarga bahagia selalu bersama keluarga, sehat walafiat. Baik ayah Bunda dan kakak-kakak semua,
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Jom khusus review, pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki pada sore hari ini sudah selesai. Mohon maaf kepada kakak-kakak yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Kakak nanti bisa langsung menghubungi Bunda Eli atau melalui konsultan pendamping kakak langsung ya. Nanti biar bisa mendapatkan penjelasannya yang lebih jelas lagi. Dan mudah-mudahan sharing kita pada sore hari ini akan yang telah dikonsultasikan mudah-mudahan mendapatkan atau memberikan manfaat dan keberkahan. Apabila ayah bunda dan kakak-kakak semua menginginkan perubahan nasib dan perubahan rezeki yang jauh lebih baik dalam kehidupan ayah bunda dan kakak-kakak semua, maka beranikanlah untuk mengambil keputusan. Karena nasib ayah bunda dan kakak-kakak semua tergantung pada keputusan yang akan diambil pada sore hari ini. Ini bukan tentang kami, tapi ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera ambil keputusan untuk bergabung dan di komunitas DKR dan peluang usaha syariah Arimandeli untuk perubahan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, berkah. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak dan ayah bunda semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Neneng Roaini dari Kota Bekasi undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh biayanya besar, saya nggak punya duit. Allah jawab dengan dipertemukan saya dengan Armina Daily ini. Keberangkatan umroh 1000 mitra Armina Daily ini membuktikan bahwa Armina Daily telah mampu melakukan pesan dakwah dan insya Allah dapat meningkatkan ekonomi umat. Dan kami berharap akan ada gerakan-gerakan dahsyat selanjutnya di tahun-tahun mendatang. Komitmen, insya Allah tahun depan gerakan Umroh Akbar Januari 2024. Ya Rasulullah, terimalah suara kami ya Rasulullah, terimalah cinta sayang kami ya Rasulullah. Miliarder Armina Daily. Alhamdulillah yang mungkin tidak ada terbesit sama sekali bisa menggandeng orang tua, ternyata untuk di keberangkatan ini saya bisa menggandeng orang-orang yang tersayang, mitra saya dan bapak saya bisa ke Baitullah Wasilah Armina Daily. Alhamdulillah gerakan 1111 jamaah ini menjadi bukti bahwa Armina Daily bisa menjadi jalan bagi mitra-mitranya untuk bisa hadir di Baitullah. Makna gerakan Umroh Akbar adalah bentuk suatu ketakwaan seorang hamba terhadap Sang Penciptanya, yakni menjalankan rukun Islam yang kelima, beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Kami berkomitmen akan mensukseskan gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari tahun 2025. Gerakan ini tidak lain melainkan tujuannya adalah
supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, mereka datang dari kampung halaman mereka. Mereka datang ke tempat ini dengan mereka menabung bertahun-tahun. Ada yang menjual sawah mereka, ada yang menjual pekarangan mereka, ada yang menyisihkan gaji pensiun mereka, ada yang menabung dari sedikit demi sedikit hingga aku antarkan mereka ke tempat ini, ya Allah. Lewat Armina Daily, akhirnya saya belajar bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, bahagia dan membahagiakan. Armina Daily, 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 manjada, wajada, sukses.